Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, bertemu lagi dengan ibu di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada materi kali ini yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Ada beberapa syarat segmentasi pasar yang efektif, yaitu yang pertama dapat diukur atau measurable. Ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua adalah dapat dijangkau atau accessible. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau actionable. Actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan manfaat dari segmentasi pasar ini adalah dengan begitu luasnya karakteristik yang terdapat di pasar, maka segmentasi pasar perlu dilakukan. Berikut ini adalah manfaat dan tujuan secara lebih detail. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Sangat sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya, perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen, agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk yang dibuat pun dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Manfaat yang kedua adalah pelayanan menjadi lebih baik. Ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Namun dari keempat hal penting itu, pelayanan merupakan hal yang paling dominan, sedang harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibanding pelayanan. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya. Manfaat yang ketiga adalah strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam. Manfaat yang keempat adalah menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan tidak terlalu besar. Manfaat yang kelima yaitu faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Manfaat yang keenam adalah strategi komunikasi menjadi lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya.
apa kesukaannya, kebiasaannya, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda pula, yang disesuaikan kepada segmen pasar yang ditargetnya. Manfaat yang ketujuh adalah melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah perusahaan, tentunya perusahaan itu juga bisa melihat apabila ada perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama, yang juga menargetkan segmen pasar yang sama dengan yang ditargetnya. Dan kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan-perusahaan kompetitor itu untuk merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi kebutuhan segmen pasar tersebut. Yang kedelapan adalah evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana karakteristik segmen pasar yang ditarget, maka perusahaan bisa melakukan evaluasi atas efektif tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama periode tertentu. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik pasar yang ditargetnya, dan juga perusahaan bisa mempelajari apa yang lebih dan kurang dari strategi yang sudah berjalan untuk dibuat perencanaan bisnis selanjutnya di depan. Berikut adalah prosedur melakukan segmentasi pasar. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada 3 tahapan prosedur yang harus dilakukan, yakni yang pertama adalah tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara bisa dalam bentuk kuesioner, di mana data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Tahapan yang kedua adalah tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang. Kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Tahapan yang ketiga adalah tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut, diberikanlah nama profil pada kelompok segmen itu. Berikutnya adalah jenis-jenis dari segmentasi pasar. Dalam pengadaan segmentasi pasar, maka pembagiannya dibagi berdasarkan 9 kategori. Yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, maupun desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar, segmentasi sosiokultural yang memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya, lintas budaya, atau segmentasi pemasaran global. Yang kelima adalah segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim. Merupakan bentuk efektif segmentasi bagi pengguna merek seperti yang pertama, tingkat penggunaan. Beda segmentasi di sini terletak pada pengguna berat, pengguna sedang, dan pengguna ringan, bukan pengguna sebuah produk, jasa, atau merek khusus. Kemudian tingkat kesadaran konsumen pada produk, kesiapan membeli produk, atau apakah konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Yang ketiga adalah loyalitas merek.
Loyalitas konsumen pada merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen, di mana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke orang dengan karakteristik yang sama, namun dengan populasi yang lebih besar. Yang keenam, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Yang ketujuh, segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Sebuah studi yang melakukan pengujian apakah yang mengendalikan preferensi konsumen terhadap mikro atau craft beer. Teridentifikasi 5 keuntungan strategik brand, yaitu fungsional atau contoh kualitas, nilai uang, manfaat sosial, manfaat emosi positif, dan manfaat emosi negatif. Yang kedelapan, segmentasi hibrid. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan di mana mereka hidup. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Nah, berikut akan Ibu sertakan contoh cara kita menentukan segmentasi pasar. Sekarang coba kita lihat, di sini ada contoh segmentasi pasar dari produk Aqua. Ini air mineral Aqua. Di segmentasi geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Jadi, tidak hanya di perkotaan, tetapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan di pedesaan. Secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin, bukan? Produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Jadi benar kan kalau Aqua itu ada di mana saja dan bisa untuk siapa saja. Secara psikografis, Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga pasar Rp500 dan Rp3.000. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya adalah segmentasi pasar Coca-Cola. Secara geografis, Coca-Cola menjual produk minuman tertentu yang hanya ada di Jepang, yaitu Sokembicha yang merupakan produk non-karbonat, ginseng dan teh, kemudian Lactia yaitu berupa fermentasi susu. Pada segi segmentasi psikografi, Coca-Cola memiliki jenis varian yang berbeda. Coca-Cola Zero yang diproduksi tanpa gula yang rendah kalori, diperuntukkan bagi konsumen dengan gaya hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah Coca-Cola juga membagi segmentasi pasarnya ke dalam segmentasi demografis, yaitu remaja baik itu laki-laki maupun perempuan dengan usia 15 sampai 21 tahun. Kemudian adalah segmentasi pasar Samsung Galaxy Young. Sesuai dengan namanya, Samsung Galaxy Young ditujukan untuk mereka yang berjiwa muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Didukung dengan desain yang tipis dan pilihan warna yang cukup banyak, ponsel ini ditujukan bukan hanya untuk kaum wanita saja, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dengan dilengkapi kamera sebesar 2 megapiksel, ponsel ini mengincar mereka yang senang berfoto. Selain itu, browser HTML dan jaringan 3G network yang datanya diciptakan agar pengguna bisa terus up to date dengan dunia internet dan terus membooming dan tidak ketinggalan berita. Dan dari harganya yang hanya 1 jutaan, secara demografis ponsel ini mengincar pasar kelas menengah ke bawah, namun juga tidak menutup kemungkinan bagi kelas di atasnya karena desainnya yang mewah. Pada segi geografis, produk Samsung ini sudah ada di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara berkembang lainnya seperti Malaysia, Singapura, India, dan negara lainnya. Secara psikografis, ponsel ini ditujukan bagi orang-orang yang selalu ingin terhubung dengan internet dengan kecepatan tinggi, gemar berfoto dan multimedia, juga untuk kebutuhan kerja karena dapat membuka file atau dokumen. Contoh yang selanjutnya adalah segmentasi pasar Honda Beat. Honda Beat merupakan jenis kendaraan bertipe skuter otomatis, berada di harga 17,15 juta. Secara demografis, Honda Beat menargetkan pelajar dan mahasiswa sebagai segmen pasarnya.
Secara psikografis, Honda Beat ditujukan untuk anak muda yang senang dengan kenyamanan dan praktis, serta bergaya hidup trendy dan modern. Dan secara geografis, Honda Beat yang berada pada segmen 110cc memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar di Indonesia dan di daerah-daerah, di mana di daerah perkotaan cenderung menggunakan velg racing dan sedangkan di daerah cenderung menggunakan velg jari-jari.